Kembali lagi dalam ruang usaha. Nah, Mas. Ya, gimana Mas Deden? Yang kotak-kotak ini ya? Saya mau membicarakan tentang Coco Island Extra Virgin Coconut Oil. Nah, kalau dia dari namanya tuh kayak ada berbau kelapanya Mas Deden. Ya, memang ini terbuat dari kelapa Murni. buah kelapa ya, kelapa murni. Ya. Baik. Nah, ini khusus ya Mas. Ini beda dengan Visio biasa Oh, ya. gitu. Bedanya Ini ada gimana? extra virgin coconut oil. Dia itu lebih enak diminum ya. Memang untuk diminum. Kalau untuk dewasa bisa 3 kali 1, untuk anak-anak bisa 2 kali 1. Itu untuk gangguan Nah, pencernaan. mungkin bisa jelaskan manfaatnya Mas Deden. Nah, mau nggak saya ceritakan dulu prosesnya nih? Boleh. Proses bukan proses Harus dong. pembuatannya. Dari mana sih asalnya? Nah, diceritakan dulu ke pemirsa. Siapa tahu pemirsa ada yang Ya. berminat untuk mendapatkan ini Mas Deden ya. Tapi diceritakan dulu seperti apa. Oke, nah ini pemirsa, mungkin pemirsa tahu ya atau pernah dengar VCO ya, Virgin Coconut Oil. Tapi ini beda, Extra Virgin Coconut Oil. Nah ini dibuat oleh seorang profesor yang ada di Indonesia dan dia terkenal dengan Cocoman. Dia profesor kelapa, hanya ada 2 di Indonesia, tapi yang satu sudah meninggal dengan satu lagi yang masih hidup. Berarti tinggal Yaitu, satu-satunya ya, beliau ya? Pak Wisnu Garjito. Pak Wisnu. Dan di sini pun ada tulisan De Garjito karena memang pembuatnya adalah Beliau, Wisnu ya. Garjito. Nah di sini saya pernah main ke rumahnya Mas. Oh gitu. Baik. Pernah main ke rumahnya. Berarti dari situ- bertemu langsung ya? Iya, saya ketemu langsung, ngobrol-ngobrol sama dia. Banyak ternyata nggak hanya ini aja gitu loh Mas. Oh gitu. Dari kelapa Kelapa, itu sampai diturunkan sampai bisa 1.500 lebih 1.500 produk. lebih dari itu, bahkan bisa sampai kayak bensin juga bisa, kecap bisa, makanan kecil bisa. Dan saya yang paling senang adalah minuman, ada kolanya itu, minuman kelapa. Oh, itu ada berkarbonasi. Itu gimana rasanya? Mas? Mungkin suatu saat di episode tertentu Ya. ada ya harus Di episode tertentu dan ada di program lain. Oh baik. Ya kan nanti pemirsa penasaran nonton aja program itu gitu. Betul. Nah di sini bisa saya Khusus terangkan. membahas tentang kelapa tadi Mas. Iya, Deden, ya? khusus kelapa. Nah ini kalau ini bisa didapatkan oleh pemirsa penonton sekalian di bawah ini nih Mas. Oh ya, Nanti ini bisa- nomor telepon yang di bawah. Iya, Mas Deden, telepon ya. ini, nanti bisa dijelaskan dapatnya dari mana, harganya berapa, ya nanti bisa Langsung kontak di nomor yang tertulis di bawah nih pemirsa. Ya betul. Mungkin juga ada tawaran lain. Kenapa sih kok bisa ada di Iya, sini? saya sih penasaran sama benefitnya Mas Deden. Karena selama ini ya beberapa tahun yang lalu lah kita kan sering lagi rame-ramenya VCO. Cuman apakah itu memang benar-benar VCO dan kenapa ini namanya kok ada ekstranya gitu kan? Itu Dan- kan ada asid segala macam ya. Ada kandungan-kandungannya dan setelah saya tadi sempat baca-baca ini kan ada manfaatnya nih dari sisi kesehatan misalnya gangguan pencernaan segala macam, mah sembelit, bahkan diabetes Mas Deden. Iya betul. Jadi yang seperti saya baca ada penyakit diabetes atau kencing manis, kanker dan jantung, penyakit jamur dan kulit, penyakit degeneratif, hingga serangan bakteri dan virus. Berarti ini bisa dibilang lengkap ya ininya, lengkap. kegunaannya. Betul Mas. Mungkin karena memang dia 100% herbal Mas, dan 100% ekstrak. Iya betul. Tidak ada campuran apapun, mungkin gitu Mas. Iya betul. Ini kisah nyata. Tadi saya barusan sebelum ke kantor, karena memang dari kemarin perut saya agak kurang enak ya. Itu kurang enak mungkin karena belum makan Mas. Ya, enggak. Oh enggak juga ya, masa gitu. Makan terus saya tiap hari. Oh gitu. Saya ke belakang terus akhirnya tadi sebelum berangkat ke sini saya minum itu dulu. Coba minum ini ya. sendok aja gitu kan. Nah, alhamdulillah di jalan nggak ada masalah gitu, nggak ada rasa-rasa. Di jalan mampir ke warteg atau enggak Mas? Oh, Oh enggak ya? Oh kirain mampir ke warteg jadi kenyang gitu kan? Dikabarin jadi lebih enak gitu ya, bukan? Sarapan bubur aja tadi. Oh bubur. Baik. Ini coba kita bacakan kandungannya pemirsa. Ini ada lauric acid. Ini 50,8%. Saya pernah baca saya lupa mereknya. Cuman ada lauric acid tapi tidak nyampe segini Mas. Iya itu. 10% sekian. Cuman saya lupa nah. Berarti ini bisa dibilang tinggi sekali ya kandungan lauric acid ini. Seperti itu. Ya mungkin pemirsa juga kalau seandainya punya produk bisa juga seperti di sini Mas. Boleh. Bisa mungkin
kita ingin stok juga, boleh, kita stok dulu gitu kan. Betul. Bener nggak nih gitu kan produknya, atau ada mau buku. Berarti terbuka gini maksudnya, terbuka peluang kerjasama bagi pemirsa di rumah yang memang berusaha atau memiliki bisnis di yang menghasilkan produk. Betul. Ini maksudnya ya. Betul. Tentunya produk-produk yang Ya. bermanfaat bagi masyarakat tentunya ya. Betul. Bisa menghubungi kami melalui nomor telepon yang di bawah ini yang berjalan di depan layar Anda. Dihubungi saja di kontak SMS atau telepon. Insya Allah bisa kita akomodasi melalui program ini, Mas Dede. Maka nanti akan kita undang pemiliknya. Jadi berkomunikasi dengan langsung kita ya. Kita bertiga ya akan menjelaskan produknya dia gitu. Baik. Oke Mas, selain itu apa lagi nih yang peluang-peluang usaha apa aja yang kira-kira menjanjikan buat pemirsa sekalian yang sekiranya bisa dapat usaha ya, dapat menjadi entrepreneur lah, yang memang sudah berniat menjadi entrepreneur. Usaha apa aja Mas sekarang ini Mas? Ya, jadi sebenarnya banyak Mas Deden kalau kita mau berusaha. Itu tadi salah satu caranya adalah dengan mendeteksi masalah apa yang ada di sekitar kita, gitu kan. Jadi dari itu saja kita bisa hasilkan ide-ide baru, konsep-konsep baru. Contoh misalnya di daerah saya Mas Deden ya, di daerah rumah tempat tinggal saya itu banyak sekali limbah-limbah kayu karena memang banyak terdapat di sekitar kompleks perumahan saya itu usaha bangunan, jadi usaha bangunan. Nah, ini belum ada yang menggarap. Saya terus terang sampai sekarang masih berpikir apa yang bisa digarap dari limbah-limbah tadi. Sempat saya ngobrol dengan pemiliknya, Pak, dibuang apa nih Pak? Oh, saya buang aja, ada yang menerima kok. Oh, siapa yang menerima? Macam-macam Mas. Dari ternyata tidak hanya dari satu pemulung yang menerima, dari itu dikasih aja Mas, dikasih. Nah, saya berpikir apa yang bisa saya olah dari limbah tadi. Dan sayangnya Mas, saya belum ketemu. Begitu. Mungkin saya kurang giat mencari informasinya mungkin. Iya. Berarti emang nggak cocok di bidang itu. Nggak cocok ya berarti ya. Kira-kira apa? Memang kalau dalam satu bisnismen itu, kadang kita melihatnya usaha apa, nanti peluang usaha. Langsung terbersih kata itu kan, usaha ini bagus, kerjakan gitu. Itu aja sebenarnya. Tapi kan ada juga yang bilang begini Mas dan tapi harus sesuai dengan passion. Nah, ada seperti itu. Tapi kan kita lihat juga, kadang kita mikir, kita hitung-hitung lah. Kalau kita kerjakan, ruginya apa, untungnya apa, ya kan? SWOT, analisa SWOT. SWOT ya. Itu terus selalu dipakai gitu. Terus Mas, ya, Pak Deden, mungkin ada informasi lagi Mas Deden. Ya, kira-kira kalau saya lihat peluang-peluang usaha ini banyak Bang Mas. Nah ini saya mau sebenarnya mau membahas tentang franchise gitu Bang. Oh gitu, kenapa dengan franchise Mas Deden? Ya memang sekarang itu banyak menjanjikan ya Mas franchise. Tapi kalau menurut saya sih tidak. Sekarang ini kecenderungannya orang-orang ikut-ikutan Mas Deden. Nah itu. Dia buka bisnis belum setahun dibikin franchise. Lah, padahal sepanjang pengetahuan saya, kebetulan saya sempat diskusi juga dengan Pak Odi. Pak Odi itu pemiliknya Cafe Toffee di Indonesia. Iya, di Surabaya beliau tinggalnya. Waktu itu saya ke Surabaya, ada beliau berkesempatan bertemu beliau. Jadi, kalau kata beliau begini, sebuah bisnis bisa dikatakan layak untuk di-franchise-kan itu minimal 5 tahun. Artinya, jika di bawah itu, dia belum teruji Mas Deden. Karena teruji oleh apa? Ya teruji oleh segala macam kendala, tantangan, segala macam memperbaiki SOP. Jadi, jika ada, jadi mungkin ini juga masukan bagi pemirsa di rumah. Saran kita juga teliti sebelum melakukan atau memutuskan untuk membeli franchise, karena tidak semua itu baik. Dalam arti yang baik adalah baik secara sistem, seperti itu Mas Deden. Karena bisa jadi Anda harus tahu dulu berapa lama ini perusahaan berdiri. Tuh. Ada yang 2 tahun, karena bisa jadi dia belum teruji. Bukan apa-apa, jangan sampai kita terjatuh gitu kan, atau terjerumus ke dalam kerugian. Walaupun memang dalam bisnis pasti ada ruginya. Tapi bagaimana caranya kita meminimalisir kerugian, seperti itu. Jadi, nah salah satu caranya adalah yaitu tadi melihat berapa lama bisnis tersebut berjalan. Seperti itu Mas Deden. Jadi bisa jadi masukan juga, bahan inspirasi buat pemirsa di rumah dalam memutuskan sebuah bisnis yang akan dijalani. Memang dari sisi lain franchise mudah untuk dilakukan karena kita tidak perlu set up bisnis dari awal. Kita tinggal beli, kita ada duit,
kita tinggal beli berapa juta, jadi deh, nah, kita bisa berjalan. Tapi apakah semudah itu? Tidak, karena kadang-kadang ada pengusaha juga, dia berpikir, aku udah beli franchise, selesai. Tapi dia tidak melakukan aktivitas setiap hari. Artinya sederhananya adalah, dia tidak tahu prosesnya, padahal itu mutlak dilakukan. Dia harus tahu prosesnya seperti apa. Misalnya Anda berbisnis pengiriman, Anda harus terjun dulu, Anda harus tahu, oh ternyata bisnis begini ya, invoice yang dikeluarkan begini ya, sampai itu dikirim. Jangan sampai ketika Anda beli, oke saya tugaskan satu karyawan, selesai, Anda tinggal pergi di rumah. Bukan itu. Ya selesai juga bisnisnya, bisa dibilang seperti itu. Bisa dipastikan dalam tanda petik, bisnis Anda akan tidak berkembang, bahkan mungkin jatuh. Karena kita harus tahu dulu. Seperti itu Mas Deden. Saya pengalaman ketika saya berbisnis ikan hias Mas Deden. Karena saya suka tadinya, tapi saya tidak tahu ilmunya, padahal setiap bisnis harus ada ilmunya. Banyak kan saya mati. Memang akhirnya tadi habislah gitu kan. Bagi begitu Mas Deden. Mungkin nanti di segmen terakhir kita akan lebih detailkan mengenai tips apa yang bisa dilakukan oleh pemirsa di rumah. Mas Deden ya. Mas Deden pasti ada dong tipsnya dong. Insya Allah ada. Berarti saya nggak usah dong. Saya juga ya. Baik. Oke pemirsa, kita lanjutkan ke segmen berikutnya. Sebelumnya mari kita lihat berikut ini.